bencana-bencana alam besar di seluruh dunia. Di seluruh dunia terjadi. Pak, sudahlah perang dunia, krisis pangan, orang banyak kelaparan di Madinah, terjadi pula krisis ekonomi, bencana alam kadang-kadang di berbagai negara, Pak. Dan tsunami, gunung Malapi, angin tornado, ya, gampuk kadang dan sebagainya. Sia akan menolong sia lah pada masa itu, ya. Kalau ada negara yang kini mengalami bencana kadang, masih banyak negara lain yang bisa menolong. Itu hampir seluruh negara mengalami, Pak. Tidak tahu kita siapa yang menolong. Perang dunia lo, sedang krisis ekonomi lo, sedang kelaparan lo, ya Allah. Kemudian yang kelima, mewabahnya berbagai macam penyakit buatan. Lihat slide kita sekarang tentang peradaban kehidupan di dunia ini. Kita percepat ini insya Allah, karena kami yakin materi ini Bapak Ibu semua sudah tahu. Sekedar lintasan saja ya. Ini adalah peradaban bangsa Jin sebelum Adam ada. Entah berapa lamanya, Allah yang Maha tahu. Kemudian setelah Jin tidak dapat amanah lagi untuk melanjutkan kepemimpinan di muka bumi, Allah menjadikan penggantinya Adam alaihissalam. Ya. Sejak Adam terus berlanjut para nabi-nabi dan rasul terus. Nah, paling terakhir sekali Nabi Muhammad. Kalau bahasa Padangnya paling kunci. Paling terakhir sekali Nabi Muhammad SAW setelah finish 40 tahun kemudian baru kiamat. Sekarang kita zoom yang ini ya. Yang 5 fase ini dia, start dan finish. Start, Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Finish adalah, habis baterainya. Finishnya adalah berakhirnya keberadaan umat Islam di muka bumi ini secara serentak, yaitu dengan terjadinya tanda besar kiamat nomor 7. Ya, terjadinya tanda besar kiamat nomor 7, berhembus angin lembut kematian dari Yaman. Angin itu berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Siapapun orang beriman yang ada di muka bumi ini, ketika terkena angin ini, tersentuh olehnya kulitnya oleh angin ini, terhirup olehnya, di situ di tempat itu juga langsung tergeletak meninggal dunia. Serentak satu dunia, orang yang kenal Allah, orang yang beriman dengan Allah meninggal dunia. Maka berikutnya kata Rasulullah, yang tersisa hidup adalah orang yang tidak kenal lagi dengan Allah. Mereka lah yang menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ya, Bapak Ibu, dari start ke finish berapa lama? Menurut Rasulullah ada 2 kelompok hadis. 1400 tahun hitungan Hijriah, 1500 tahun hitungan Hijriah. Ya, dari start ke finish, dari Nabi Muhammad diutus sampai habis umat ini serentak. 1400, 1500. Kata para ulama ahli hadis, antara ini habis umat Islam. Sekarang kita sudah 1446 Hijriah. Itu Hijriah. Hijriah itu ngitungnya dari sini, Pak. Dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Ada 13 tahun yang belum masuk hitungan. Harusnya 1446 ini ditambahkan 13 tahun yang di Mekah. Jadi berapa? 1459. Seandainya kita ikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali, umur umat Nabi ini adalah lebih dari 1400 tapi tak akan lewat dari 1500. Sekarang kita ambil angka yang paling penuh, 1500. Tinggal kurang 1459. Tersisa paling lama di depan kita hidup di muka bumi orang Islam 41 tahun lagi. Terima gak terima terserah. Ya, 41 tahun lagi. Maka harusnya gairah kita menatap hidup masa depan itu semakin bergelora. Harusnya gairah kita menjalani hidup ini semakin besar. Jangan hilang patah semangat pula dengar kajian ini. Pulang ke rumah ada semangat hidup ya. Mama kola yuhda pulang. Lagi kiamat. Iya, kiamat betul sudah dekat. Tetapi harusnya makin semangatlah hidup. Karena mumpung saya masih hidup, saya harus menjadi pemenang sejati di akhirat. Saya harus menjadi pemilik surga nanti di akhirat. Saya harus orang yang paling baik amalnya di dunia. Begitu Pak. Oke. Sekarang kita lihat dari start ke finish. Kata Nabi, kalian wajib menjalani 5 fase. Dan ini hadis yang sahih ya. Kalian wajib menjalani 5 fase. Fase pertama, kedua, ketiga, dan kelima, ini Islam memimpin dunia. Fase keempat, dan kita sekarang ada di sini ya. Islam sedang tidak memimpin dunia. Fase pertama, kedua, ketiga, ribuan tahun lamanya Islam memimpin dunia. Dan berakhirlah dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. 3 Maret 1924 berakhirlah fase ketiga.
Sejak itu kita berada di fase keempat. Fase keempat ini pun kita sudah di penghujung masa. Sebentar lagi masuk kita fase kelima, yaitu fase Islam kembali memimpin di seluruh dunia. Tahu tidak Bapak Ibu, di manakah pusat pemerintahan Islam ketika khilafah Islamiyah memimpin seluruh dunia? Tahu tidak Bapak Ibu, di mana pusatnya? Ternyata Nabi memutuskan dari firman Allah Subhanahu wa taala, Baitul Maqdis, Palestina. Kapan itu dimulai? Saat nanti di akhir zaman terjadi perang Askelon. Tak lama lagi nih berarti Bapak Ibu. Coba kita buka Mas Ahmad fase keempat ini. Buka ya. Nah, ini di fase keempat dimulai dari kapan fase keempat Bapak Ibu? Dimulai dari kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah di Turki. Nah, di sini Nabi berkata bermunculanlah paham-paham yang mengeluarkan orang dari Islam. Kesyirikan membungkus muka bumi, aliran-aliran sesat. Ya, termasuk diantaranya demokrasi, HAM, ya, liberalisme, ateisme, pluralisme, komunisme, dan bermacam isme-isme bermunculan. Terjadilah perang dunia 1, perang dunia 2, dan terjadilah tanda-tanda alam ini dan itu. Semuanya sudah terjadi, persis seperti yang digambarkan Nabi SAW. Makanya kami sebut itu dengan istilah nubuan. Ini ada buku kami, Nubual Akhir Zaman. Fakta dan data tak terbantahkan. Sini ada ayat-ayatnya, ada hadis-hadisnya, ada gambar-gambar di mana kejadiannya. Ya, ini full color, ya, berwarna. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, bila Bapak Ibu merasa yakin bahwa saya harus memiliki informasi ini dengan lengkap, ada kitabnya di luar nanti, dapatkan dan bertekadlah sebarkan ini kepada publik seluas-luasnya. Karena ruangannya terbatas, saya ambil dari sini saja ya. Arab menjadi kaya raya. Ini sudah terjadi belum? Sudah. Sebelumnya Arab sangat miskin Bapak Ibu sebelum minyak bumi ditemukan. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, mereka menjadi kaya raya mendadak dan mereka menjadi orang-orang yang berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Hari ini, ya, saat inilah dia waktunya. Betul Bapak Ibu? Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Kemudian berikutnya kata Rasul, ketika Arab menjadi kaya raya, pada saat itu menjelang dekat sekali kiamat, kata Nabi, turun salju di Arab. Ini sudah terjadi Pak belum? Ini juga hadis yang sahih. Allahu Akbar. Merinding kata Bapak Ibu ya. Baik, juga dalilnya ada di sini. Jadi, ma dalilnya buya, ma-nya hadisnya, bahas statusnya ada di sini. Ya, baik. Berikutnya, setelah turun salju di Arab, Nabi berkata, di tengah-tengah Arab menjadi kaya raya kembali dan turun salju, terjadilah Jazirah Arab kembali menjadi jahiliyah. Itulah terjadi tahun gini. Yang paling terlambat jadi jahiliyah adalah Arab Saudi. Sebelumnya lah jahiliyah sudahlah yang lain. Arab Saudi yang paling terlambat jadi jahiliyah. Tapi sekalipun terlambat, sekali dia masuk jahiliyah, gas gigi limu. Dia ingin menyalib yang lain. Sehingga bersumpahlah Muhammad bin Salman di depan televisi, saya memastikan seluruh Arab 2025 sudah menjadi Eropa baru. Ya, artinya semua apapun maksiat yang ada di Eropa sudah tersedia di Arab. Oke Bapak Ibu. Dan berikutnya ini yang paling menakjubkan, di tengah-tengah Arab menjadi jahiliyah, kaya raya dan sebagainya, berdirilah Emirat Islamiyah. Apa itu Emirat Islamiyah? Pemerintahan Islam yang berdaulat penuh dalam sebuah negara, berdiri karena keperkasaan dan kekuatan mengalahkan musuh-musuhnya, lalu mereka menjalankan syariat Islam secara totalitas. Mereka menobatkan negerinya dengan sebutan Emirat. Baik, kembali kita ke fase keempat tadi. Menakjubkan ya Bapak Ibu, berdirinya Emirat Islamiyah. Nah, di tengah-tengah ini Arab menjadi gila, menjadi jahiliyah, kaya raya dan sebagainya. Nah, ini peta Gaza Bapak, ini jalur Gaza ya, ini Palestina, ini Laut Mediterania. Ini adalah Yerusalem, ini adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa kita. Ini jalur Gaza. Nah, Askelon mana? Ini Askelon. Sebenarnya menurut para ahli sejarah, para ulama-ulama dunia, dari sini ke kemari Pak, namanya Askelon aslinya. Dalam sejarah, buku-buku sejarahnya Askelon semua ini. Nah, dirampas oleh Israel, dijadikan kota tersendiri. Padahal Askelon itu ini dia, ini kemari Askelon. Paham ya Bapak Ibu? Sekarang coba lihat lagi fase keempat. Dia tidak capek nama mengecek. Ya dia wakatu bah. Baik Bapak Ibu, setelah jihad dan ribat Askelon ini apa yang terjadi? Ini pasti. Ini dia terjadi berikutnya. Dan ini ditopang oleh, bukan ditopang malah, asasnya ada dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 7. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Pasti ini ya, pasti. Al-Aqsa akan kembali
dikuasai oleh umat Islam dan umat Islam bisa sujud dan solat beribadah dengan leluasa di Masjidil Aqsa. Amin. Kini bangsa Arab haram solat di Aqsa. Jangankan bangsa Arab, rakyat Palestin sendiri tidak boleh solat di Aqsa. Dan bahkan Turki pula dilarang solat di Aqsa. Ya, tidak ada yang boleh solat di Aqsa hari ini kecuali dua negara saja, Malaysia dan Indonesia. Cuma ini Pak, jadi kalau Bapak Ibu punya piti, nak berangkat ke Senan, demi Allah Bapak Ibu nanti disumpah di Tanah Aqsa. Di hari kiamat kita ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak datang? Datangnya kita ke Aqsa, seperti fatwa para ulama-ulama modern kini, bila kalian punya harta, berangkatlah ke Aqsa. Selama kalian datang, Aqsa tidak akan diruntuhkan oleh Israel. Tapi kalau tidak doa, tidak boleh. Lah kosong saja. Mereka berkata Aqsa sudah dilupakan, Aqsa sudah tidak dibutuhkan, maka kami akan mendirikan Solomon Temple. Mereka akan hancurkan Masjidil Aqsa kita. Jadi Bapak Ibu berangkat kita, jangan tidak. Berangkat. Ambo tari membawa jamaah, bahkan saran parang gua. Aman. Masuk aman, selama di sini aman, keluar aman. Lalu pernah ada jamaah kami satu jual nama rasai. Atau yang dia tembak, atau yang tak kapur dalam perang. Nak do, nam parang tu sikut tampaknya. Mana peta tadi? Mas Ahmad? Parang ko jauh tampaknya Bapak Ibu. Di Gaza gua, di jalur Siko parang. Iku jauh. Awak masuk dari Siko. Jadi kalau ada kita belanjo, pitih, kata Rasulullah, sadiokan belanjo kamu untuk berangkat ke tiga tanah suci. Kami itu kata Nabi. Makkah, Madinah dan Aqsa. Bapak makanan dua ke saja tidak datangi. Dan cik lain tidak aman nubuya kecek sia. Ambo tari membawa jamaah mau kecekkan. Tari membawa jamaah Bapak Ibu. Paling indah gua 3 kali dalam setahun. Dan ambo tari bawa orang rumah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ratusan jemaah mau bawa. Pas sebut, lalu jemaah yang lain yang dari Padang Panjang, di Batu Sangka, di travel yang lain. Bapak Ibu, Abu sarankan, ada rezeki wak, jadi tidak berangkat. Sebelum merdeka Palestina, tapi kalau merdeka Palestina, tidak ada hebatnya. Biasa itu. Tapi sebelum merdeka, payah kesinan, kadang nilai wak. Semua je orang payah ribat. Allah. Baik, kembali ke pasal keempat. Apa berikutnya yang terjadi? B. Ditegakkan khilafah di Baitul Maqdis. Buka kembali peta tadi Mas Ahmad. Yang mana yang Baitul Maqdis? Yang Baitul Maqdis kalau dari Siko. Celiak kau arah kursor mbak. Ya. Iku Baitul Maqdis kok. Adapun yang katih dan ke bawah aknaf Baitul Maqdis. Aknaf. Sayap-sayap Baitul Maqdis. Palestina yang ke utara, Palestina yang ke selatan itu aknaf Baitul Maqdis. Sementara yang Baitul Maqdis adalah Iko. Jadi nanti yang paling pertama bebas dan merdeka dulu adalah Baitul Maqdis. Ketika Baitul Maqdis sudah merdeka, awak bisa masuk dari Mesir, awak bisa masuk dari Yordania dalam keadaan bebas. Tidak perlu pakai paspor lain. Ya, kaum muslimin dari Arab di mana-mana bisa masuk saja dengan pemerintahan yang sudah mendirikan kekhilafahan Islamiyah. Jadi khilafah Islamiyah berdiri nanti di Baitul Maqdis, bukan di Jakarta. Bukan di Padang, di Kuala Lumpur, indah. Bahkan bukan di Mekah, di Madinah, tapi di Baitul Maqdis di Palestina. Kembali ke pasal keempat. Terakhir baru Palestina merdeka. Kapan Palestina merdeka? Ketika Perang Dunia Ketiga tidak bisa dielakkan lagi, perhatian Amerika dan Eropa terfokus madoi blok timur. Rusia, Cina, India dan lainnya. Sehingga Israel akhirnya kehilangan sekutu terkuatnya. Ini pasti. Pasti, bukan pakai insya Allah lagi. Pasti, ayatnya jelas. Di surat 7 Allah berfirman. Tolong buka Mas Ahmad. Surat Al-Isra ayat yang ke-7. Dan ini sedang terjadi sekarang. Sejak Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan takdirkan Israel ini punya kekuasaan dan jahat di muka bumi di puncaknya 2 kali. Ya. Kali pertama mereka ada di puncak kejahatan, lalu kami kirimkan bala tentara ke dalamnya yang menyisir rapi mereka sehabis-habisnya, mereka hina sehina-hinanya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan janji yang pertama itu sudah terjadi kata Allah. Ya. Fa idza jaa wa'dul akhirah. Lalu saya boleh amat. Fa idza jaa wa'dul akhirah, kuna ada pula? Ada biasanya ada. Ilah, tak. Wah, jual laptop boleh? Baik, Bapak Ibu, dalam Al-Quran masih ada yang hilang kok di sikonya. Ya. Bukan ayat yang ke-7. Ya, ini dia, lihat dari sini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, ketika datang janji yang kedua, ini harus dikejar lagi itu Mas Ahmad, karena itu penting sekali materinya.
Fa idza ja'a wa'dul akhirat. Janji yang kedua kapan? Kalau janji yang pertama, Raja Babilonia yang datang, yang namanya Nebukadnezar. Dah selesai itu Pak. Yang berikutnya adalah wa yadkhulul masjida kama dakhalu awwala marrah. Dan pasti mereka akan kembali menang, lalu memasuki Masjidil Haram dan sujud mereka di dalamnya Masjidil Aqsa ya, dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Masuk, sujud, solat di situ dalam keadaan mulia dan menang. Itu janji Allah. Kemudian wal yutabiru ma'alau tatbira, dan pasti ya mereka akan disingkirkan. Ini sedang OTW Bapak Ibu. Maka awak tolong Palestina, ndak awak tolong Palestina tetap menang. Nanduki kadang awak banyak satu awak, padahal tinggal menumpang saja lenyo membayar awak, tapi ada nama awak dalam kemenangan Palestina. Awak terhitung sebagai pejuang kemerdekaan Masjidil Aqsa. Tidak satu awak, tidak malah orang lain pasti akan banyak yang satu. Akan banyak penumpang ibarat pesawat, kau nak namun naik pesawat, tidak malah pasti ada tetap penumpang yang akan membeli tiket dan berangkit. Betul anda Bapak Ibu? Ambo saranmu kepada Bapak Ibu, ambo Allah takdirkan berangkit kemari, pasti Allah punya mukasih. Yaitu ingin membawa bara di antara Bapak Ibu nangka satu jadi penumpang. Wak tanya pagi kok, siapa nangka satu jadi penumpang? Kalau ada nangka satu, bayar tiketnya, nikmati kemenangan Palestina, ada nama awak di dalam. Nikmati kemenangan Masjidil Aqsa dan awak terhitung sebagai pejuang kemerdekaan ini. Masya Allah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali. Nah setelah ini apa yang terjadi? Oh ya sebelum ini kita buka dulu hadis Askelon Mas Ahmad. Buka hadis Askelon. Ini dia hadis Asqalan ya. Hadis dia sahih. Riwayat Tabrani dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 3270. Seluruh yang mujalehkan tadi ada di kitab kok. Ada ayatnya, hadisnya, ada keterangannya, datanya, sumbernya. Baik Bapak Ibu. Coba lihat terjemahannya. Ini Asqalan ya, ini Asqalan. Lihat terjemahannya. Ada berapa fase kita tadi? 5. Awak di fase kampe. Nah, begitu ya. Coba lihat ini. Awal urusan ini adalah kenabian yang dirahmati. Kan Nabi Muhammad dulu yang memimpin gua. 23 tahun. Yang dirahmati. Memang penuh rahmat kok. Terus kemudian berikutnya kekhilafahan yang dirahmati. 30 tahun. Kemudian berikutnya kerajaan yang dirahmati. 1227 tahun. Ya. Dan masuk fase kampe, Islam tak memimpin dunia doh. Fase kampe gua. Tapi berdiri emirat yang dirahmati. Masya Allah. Dan kini Amerika mengemis-ngemis ya ke pemerintahan Emirat Islamiyah untuk diizinkan membuka kedutaan besar mereka di Kabul. Allahu Akbar. Arab Saudi bitolo, Cina bitolo. Banyak daripada negara Eropa minta izin buka kedutaan kini di Afghanistan. Jadi inilah dia emirat yang dirahmati. Nah, terjadi kini Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Kemudian pada masa itu manusia saling berebutan kekuasaan dan jabatan sebagaimana kuda-kuda dan keledai lapar berebutan makanan. Dia pindah terasa untuk ini. Di negeri-negeri yang pemimpinnya muslim, para penguasanya sibuk berebutan jabatan kekuasaan. Betul enggak? Betul enggak? Termasuk di negeri Konoha ya. Ayo, masa. Kalau di Arab sampai berdarah-darah, di Sudan, di Suria, di Madinah. Tapi kalau di Siko, masih kok di Siko loh, Konoha. Ya, baik. Lanjut Mas Ahmad. Kita kembali kepada fase keempat tadi. Ya, setelah ini apa yang terjadi berikutnya? Itu saya lihat garis gua. Set, masih di fase kampe, gua masih awal. Sesudah kemenangan Palestina pun terjadi berbagai petaka besar. Awak nak niok pun terjadi doh, tetapi harus diadoi. Takai ibu melayan niok nak ibu dalam supaya tidak sakit. Harus sakit kan bu? Ba'aka seluruh padusi mengalami. Apakah muslim atau kafir wajib mengalami sakit tua. Kini muslim dengan seluruh orang kafir sedunia akan merasakan ini semua. Itu nak kita ketujui kepada Bapak Ibu. Tapi hadis-hadisnya lengkap. Hadis-hadisnya sahih. Dan kita harus lulus. Ya. Apa yang pertama yang terjadi? Perang dunia ketiga meletus. Kalau perang dunia terjadi, aman tak dunia gal? Kesadu barang naik tak? Iya. Kemudian yang kedua, krisis pangan seluruh dunia. Kini Cina lagi giluan menguburkan biji-bijian Bapak Ibu. India berjanji melarang negaranya nak boleh mengekspor dah. Padahal mereka termasuk pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Dan Amerika gila-gilaan mengumpulkan biji-bijian. Kenapa? Saya yakin tak lama lagi akan terjadi krisis pangan seluruh dunia. Terus krisis ekonomi terparah dalam sejarah. Sampai-sampai uang dan mata uang tidak berharga. Saking jatuhnya ekonomi Bapak Ibu. Orang hanya percaya dengan emas dan perak.
Dan ini hadisnya juga jelas ya. Ya. Maka kalau dua biti Pak Ibu kini tolonglah tarik iti-piti yang ada di transmisi di bawah banda tu. Dan yang ada di rekening-rekening balian kami. Ya, balian kami simpan. Simpan Bapak Ibu. Balian apa? Kami, Bu. Balian kami. Balian agak sekilo, 2 kilo simpan. Bagus kalah ibu-ibu. Salah mau meleceh. Indah. Ku ada orang Cina si kau mengganggu ni kayus mana kaji gue. Bapak Ibu, jadilah mu turunan ratingus kita. Ya, balian kami agak 1 gram, 2 gram. Aduh barzak kiste, balian kami apa? Ya, Bu, balian kapo Bu? Tari di koran hari. Jangan kecik Bu kah? Kena menyasar Bapak Ibu besok kau. Nak lama lagi kau insya-Allah Taala. Baik, berikutnya. Bencana-bencana alam besar di seluruh dunia. Khususnya di Arab. Di seluruh dunia terjadi. Pak, sudahlah perang dunia, krisis pangan, orang banyak kelaparan di Madinah, terjadi pula krisis ekonomi, bencana alam kadang-kadang di berbagai negara Pak. Dan tsunami, gunung Malapi, angin tornado, ya, gampuk-gampuk kadang dan sebagainya. Sia yang akan menolong sia lah pada masa itu ya. Kalau ada negara yang kini mengalami bencana kadang, masih banyak negara lain yang bisa menolong. Iku hampir seluruh negara mengalami Pak. Tidak tahu kita siapa yang menolong. Perang dunia lo leh. Sedang krisis ekonomi lo. Sedang kelaparan lo ya Allah. Kemudian yang kelima, mewabahnya berbagai macam penyakit buatan. Dan menimbulkan kematian massal di Madinah. Covid patang tu besok akan muncul lebih parah daripada itu. Mungkin 3-4 kali lipat di bulan patang. Bingung Wak, kamu akan lari ketiga tu leh. Bapak Ibu. Kemudian berikutnya terjadi perang perebutan kekuasaan nomor 1 di Arab Saudi ini. Mati Raja Salman itu disuah, para pangeran akan mencerabui berdarah-darah di sini Bapak Ibu. Dan hadisnya sahih, ya. Nanti para penguasa Mekah Madinah akan berebutan kekuasaan sampai perbunuh-bunuhan. Dan di berbagai belahan bumi orang akan berebutan kekuasaan. Dia, lah dia menyabui dari atas ya. Sehingga kata Nabi, orang yang paling kuat imannya saat lewat dekat kuburan, dia iri dengan orang-orang yang sudah duluan ada dalam kuburan itu. Dan dia berkata, kalaulah aku yang ada di dalam kuburan. Saking beratnya hidup saat itu di atas punggung bumi. Ya, Bapak Ibu, itu orang paling kuat iman kok. Orang tak kuat iman banyak yang menyasai dik dan bawah putih asuh. Banyak yang tak kuat seketik menjadi brutal dan biadab. Bahkan bertahan hidup, nyotega membunuh kian kemari. Barik idil imam ketika itu. Dan ini pasti. Kemudian yang ketiga, kerusuhan, perang, pembunuhan, chaos terjadi di mana-mana. Bertanyalah sahabat ke Nabi, ya Rasulullah, di manakah, kemanakah engkau suruh kami menyelamatkan nyawa kami, agama kami, harta kami dan keluarga kami? Jawab Nabi Bapak Ibu, Palestina. Saat itu negeri yang paling kuat di muka bumi, negeri yang paling aman di muka bumi pada saat itu adalah Palestina. Saat ini kondisi kebalikan Niko. Sebenarnya ayat yang terjadi dari nomor 1 sampai nomor 7 dialami Palestina hari ke Bapak Ibu. Betul tak? Itu dipindahkan di Allah. Nomor 1 yang merasukan Arab nanti. Arab dan jahit-jahit. Wah, dan saat ini luar biasa mestinya nanti Palestina. Besok mereka yang merasukan sedolahnya. Tapi karena itu awak satu dapat imbasnya. Bapak Ibu. Cuma tak sehebat Arab tu. Arab yang paling merasai besok. Awak merasai tak? Bapak belur juga awak. Dan insya Allah mudah-mudahan kita lulus sedolahnya. Amin. Jadi Palestina, Syam. Kalau dibuka hadisnya Mas Ahmad. Ini namanya kegoncangan ya. Huru hara dan petaka. Coba buka. Ini hadis yang baru saya berjalehkan. Hadis dari Abu Daud, Kitabul Jihad nomor 2173 dan hadis riwayat Imam Ahmad. Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Komatan hadis. Coba lihat terjemahannya. Jadi dengan itu Bapak Ibu menambah iman wak pagi kok. Kasadun dikabarkan di Allah dan Rasulnya sabana-bana terjadi. Rasulullah kemudian meletakkan telapak tangannya di atas kepalaku atau di atas tengkukku lantas dia bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan telah turun di bumi Al-Maqdis. Maksudnya Baitul Maqdis telah mengumumkan khilafah Islamiyah, ya. Maka itu pertanda, cocok lihat gua, telah dekatnya berbagai goncangan, pegundah-gulanan dan peristiwa-peristiwa besar di muka bumi. Itu yang nomor 1 sampai 8 tadi. Lah Bapak Ibu, maka bagi umat manusia
Kiamat lebih dekat kepada mereka daripada dekatnya telapak tanganku kepada kepalamu ini, wahai Ibnu Hawar. Tu tanulah dakik mana tu kecil Nabi. Kok sesudah penjelasan ko aduju dan lebih cayo leta sarahlah. Amo hanya pandai menyampaikan. Ko ayatnya, ko hadisnya, ko faktanya. Ini aja percaya lah. Amo lek tasarah. Paman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Surah Al-Kahfi. Nah namuah beriman silakan. Nah nindak namuah silakan. Ya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan. Kalau begitu apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Tadi Abu ingin mencoba mengkonekkan. Bapak Ibu, kemenangan Palestina sudah di ujung. Matu, nampak. Allah nampak. Lebih 2/3 dunia hari ini mengakui Palestina. Betul tak? Negara-negara di seluruh dunia bergabung dalam PBB. Sudah lebih 154 negara hari ini yang menyatakan Palestina kami akui. Dan coba lihatkan foto penyerahan bantuan-bantuan kita. Yang pertama di Jakarta November 2023, 250 juta. Berikut penyerahan yang kedua di Istanbul 24 Februari 500 juta. Berikut ini yang ketiga di Jakarta 3 Maret 2024. Lah tiap bulannya 500 juta. Berikut penyerahan keempat di Istanbul 24 April 2024 1 miliar 26 juta kami serahkan dalam bentuk dolar ya, cash. Gelombang keempat ini, silakan. Ini yang kelima di Jakarta 24 Mei 2024 500 juta. Yang keenam Jakarta 8 Juli 2024 550 juta. Oke, yang ketujuh. Harusnya mereka datang. Harusnya mereka ada di Indonesia. Lado di tangan kami saat ini kok 1 miliaran. Alhamdulillah. Itulah istusan ketujuh. Kok ada di antara Bapak Ibu dah satu beko bergabung sini sekali. Insyaallah taala. Baik Bapak Ibu, jadi cara berjuang dengan Palestin dengan doa. Yang kedua, dakwahkan. Sebarluaskan bab perkembangan Palestin, bab kejahatan, bab kini dunia mencari Palestin. Sebarkan itu, ya. Supaya banyak orang dari nak tahu jadi tahu, dari nak peduli jadi peduli. Ramai-ramai ziarah Aqsa. Kalau ingin bersama Buya, kontak nomor ini. Saya ingin berangkat. Bila mau berangkat yang terdekat 29 Oktober besok insya-Allah. Kau ada niat berangkat, ayo daftarkan ke nomor kontak berikut. Kau langsung orang rumah hamba ke Bapak Ibu. Travel kami pemiliknya adalah orang Mesir. Nama travelnya Sabah Khidmah Muntazah. Bukan ambo yang punya, ambo diminta jadi pembimbing ibadah saja. Tapi travelku punya power yang luar biasa Bapak Ibu, ya. Dan selama ini jamaah selalu puas dalam keberangkatan menuju 3 tanah suci. Baik, berikutnya semua link-link sesat tolong promosikan, iklankan agar umat menjauhi link-link itu. Jangan ambil berita dari situ. Kemudian link-link yang benar, ya. Buat apapun yang bisa mengingatkan orang pada Palestina. Apa saja. Kau ada jilbab dari bendera Palestina, kau ada gantungan kunci dari Palestina, kau ada stiker-stiker bisa ditempelkan di kulkas, di mana di pintu atau di mobil semacamnya, buat tempelkan supaya orang lain mencari lihat, takkan ada orang langsung Palestina mendoakan juga orang Palestina. Ya Bapak Ibu, betul. Kemudian yang keempat ni yang nomor 4 ni hanya pemerintah yang bisa buat, yaitu tekanan politik dan mobilisasi militer. Alhamdulillah Indonesia punya tekad yang sama dari Soekarno sampai Jokowi tetap ya mendukung Palestina. Alhamdulillah. Tinggal kita lagi yang kuatkan hati pemerintah, coba lebih totalitas. Baik. Nomor 5 ini jatah kita. Nomor 5. Ada'mul mali wal mati, kumpulkan donasi, bantu kemanusiaan dan bantu perjuangan. Nah, bantuan kemanusiaan namanya dalam agama sedekah, bantuan untuk perjuangan namanya infak fi sabilillah. Apa bedanya? Coba buka perbedaan. Bantuan untuk Palestina kemanusiaan, untuk makan, minum, obat-obatan, ya, pakaian, selimut, tenda, pitikes, segala macamnya. Intinya menjadikan orang yang masih hidup di sana tetap bertahan hidup. Apapun yang bisa membuat mereka tak bertahan hidup itu namanya bantuan kemanusiaan. Nah, nama bantuan itu adalah sedekah. Nama bantuannya sedekah. Kau nilainya apa? Bukti iman terendah. Masih ada iman, masih diakui. Asal dari namu mau mengeluarkan sedekah untuk Palestina, iman awak masih dianggap ada walaupun itu iman paling rendah. Bahas sebenarnya iman kau Buya. Tolong buka tentang masalah Nabi bersumpah ya. Demi Allah tidak ada iman. Demi Allah tidak ada iman. Demi Allah tidak ada iman. Kunyah.
Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman, demi Allah tidak ada iman. Ternyata Bapak Ibu, iman itu ada 3 tingkatan. Itu didapatkan dari surat Fatihah ayat 32. Wah, saya lihat yang biru kau tingkatan iman tertinggi kok. Hilang. Wah, sabiqun bil khairat, tingkatan iman tertinggi. Muqtasid tingkatan iman pertengahan, dan zalimun li nafsi tingkatan iman paling rendah. Kalau sabiqun bil khairat, orangnya di akhirat masuk surga tanpa hisab. Dia nama apa Ibu? Nama orang berimannya iman muslimin, masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ya. Kemudian apa sifat orang yang sabiqun bil khairat? Selalu terkedepan dalam kebaikan, dan ketika dia memasuki pintu kebaikan, dia ingin berbuat yang terbaik dengan angka yang terbaik, dengan jumlah yang terbaik, dengan cara yang terbaik. Ini dia sabiqun bil khairat. Yang kedua, imannya iman muqtasid. Namanya iman mukminin. Apa sifat orang itu? Sifatnya adalah mereka nanti di akhirat Bapak Ibu, dia masuk surga tetapi mengalami hisab. Namun hisabnya dipermudah, dipercepat dan dipersingkat. Dan dia selamat dari titian Pak, hendak merasukkan sedetik indah dalam neraka. Alhamdulillah. Kira-kira yang kedua kalau aman dah Bapak Ibu. Lah aman. Mana dipilih? Iman mukminin atau iman muhsinin? Masya Allah. Normal Bapak Ibu. Yang ketiga, zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Namun imannya iman muslimin. Itu yang mayoritas. Banyak iman muslimin kok. Salat ada. Zina lancar. Ya. Puasa namuah makan riba darui. Haji lah ya do. Oh hajah. Bapak haji. Tapi. Ngampuk. Minuman kareh. Pokoknya. Bercampur amal solehnya dia dosa. Biasanya orang kau akhir hayatnya suul khatimah. Di dalam kuburnya mendapat merasakan azab. Di akhirat lama, barik dan panjang hisapnya. Kemudian orang ini sebelum masuk surga, ini pasti masuk surga juga. Dia karena masih ada iman. Iman terendah. Sabalut masuk surga, merasukkan dulu neraka. Bara lamonyo antahlah, bara banyak dosanya lah. Ya, dicuci dulu, dibasuh dulu. Karena yang masuk surga tak boleh ada orang yang masih berdosa, harus diberasiakan dulu di neraka Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, Nabi bersumpah, iman tertinggi nak ada, iman paling pertengahan nak ada, iman paling rendah pun tidak punya ada. Nah, Bapak Ibu, untuk membuktikan iman paling rendah ada, bersedekah. Masuk balik pada perbedaan tadi. Bukti iman kata bersedekahlah untuk kemanusiaan di Palestina. Kau tidak doa lakukan, maka demi Allah tidak ada iman awak do. Makanya Nabi bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Okey? Kemudian nilai sedekah Allah balikkan 10 kali lipat. Surah Al-An'am ayat 160. Asyru amsalihha. Bara sedekah 1 juta, maka pasti 10 juta Allah kembalikan tawak. Kau bawa bantuannya, kau dari majalannya, Allah yang mengatur kau. Tapi pasti Allah tidak mungkin mengkhianati firman-Nya sendiri di Al-An'am 160. Berikutnya, semua penyakit pasti sembuh. Dawu mardhakum bisadaqat. Sahih Bukhari Muslim. Sembuhkan semua penyakit kamu dengan sedekah. Kini saran ambo Bapak Ibu. Kau mau tanya, lah ambo cik. Sana ambo punya orang rumah kan? Baru orang? Oh cik baru. Pakai baru lu baru? Cik baru. Anak baru orang? Anak bertiga. Orang rumah cik, anak 3. Tambah diri kita jadi 5. Okey. 5 orang yang kita wajib magiah makan minumnya. Betul tak? Kalau saat ini kita ambil 1 orang lain dari Gaza, Palestin, jadikan anggota keluarga awak, masukkan dalam daftar amu wajib magiah makan minum dan surang kau. Ambo ansornya kini, nyu muhajirin. Bisa tak? Kalau nak magiah makan minum surang lain. Dari 5 tadi tambahan surang lain. Kalau insya Allah, berarti namanya sedekah kemanusiaan. Buatkan kotak khusus di rumah awak. Namanya sedekah kemanusiaan lillahi ta'ala. Untuk saudaraku Palestina. Makan pagi wak, masukkan ke kotak itu. Ini untuk makan pagimu saudara Palestinku. Makan siang wak, ini untuk makan siangmu saudara Palestinku. Makan malam wak, taruh mod itu. Taruh mod itu. Tiap hari. Itu untuk membuktikan awak masih punya iman terendah kata. Bersedekah wak, sedekah kemanusiaan namanya ya. Sedekah untuk kemanusiaan di Gaza, Palestina. Sia orang namanya sia, barau monyet, nak perlu dia waktu. Serahkan saya ke Allah. Lah akhir bulan buka beko, kirimkan ke NGO yang amanah.